Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang proses kehamilan dan tumbuh kembang fetus. Saya akan share screen. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang yang pertama adalah kehamilan, kemudian konsepsi, ovulasi, fertilisasi, implantasi, plasenta, kemudian cairan ketuban, dan pertumbuhan janin. Jadi pada intinya ini nanti adalah from egg to embryo, seperti itu. Baik, selanjutnya yang saya katakan tadi from egg to embryo. Jadi ini merupakan proses kehamilan ya, mulai di mana kehamilan itu adalah bertemunya sel ovum dan sel sperma. Jadi juga dimulai dari sel telur itu sendiri, bagaimana sel telur itu dibentuk, kemudian sel telur itu dibuahi dan menjadi suatu embrio, kemudian siap menjadi janin, seperti itu. Kemudian seorang wanita disebut hamil jika sel telur berhasil dibuahi oleh sel sperma laki-laki. Nah, itu disebut sebagai fertilisasi. Hasil pembuahan akan menghasilkan zigot yang lalu berkembang dengan cara pembelahan sel secara besar-besaran menjadi sebuah embrio. Pembuahan itu sendiri berlangsung setelah terjadinya hubungan seksual antara lawan jenis. Meskipun tidak semua hubungan seksual akan menghasilkan pembuahan atau disebut suatu kehamilan. Makanya tadi ya, pada prinsipnya ya memang seperti itu, bahwa terjadi kehamilan jika ada sel telur yang matang kemudian bertemu dengan sel sperma. Dan itu kemungkinan akan terjadi kehamilan. Tapi jika tidak menginginkan kehamilan, maka juga disebut adanya suatu alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan. Pembuahan hanya dapat terjadi ketika wanita sedang dalam masa subur. Pada masa itu, seorang wanita akan melepaskan sel telur yang sudah matang dan siap dibuahi. Dalam keadaan normal, seorang pria akan mengeluarkan jutaan sperma saat melakukan hubungan seksual. Dari berjuta-juta sel sperma tersebut, hanya satu yang akan berhasil membenamkan diri ke dalam dinding sel telur yang sudah masak dan menyatukan dua inti sel. Sel yang telah dibuahi akan membelah diri mula-mula menjadi 2, lalu menjadi 4, kemudian 8, 16, dan seterusnya. Seminggu setelah pembuahan, kelompok sel yang terus tumbuh itu telah sampai di dalam rongga rahim dan melekatkan diri di dinding rahim atau biasa disebut nidasi. Bila berlangsung normal, proses kehamilan akan berjalan terus sampai janin siap untuk dilahirkan ke dunia. Nah, kemudian ini masuk konsepsi ya. Konsepsi atau fertilisasi terjadi pada saat sebuah sperma melakukan penetrasi pada sel telur yang telah matang. Untuk memahami proses konsepsi atau fertilisasi, ikutilah proses pertumbuhan dan perkembangan sebuah sel telur menjadi mudingah ya. Mudingah itu adalah menjadi embrio. Nah, ini adalah gambar sel ovum di mana di sini ada sperma tersebut membuahi sel telur ya. Dia masuk ke dalam sel telur dan jika dia sudah masuk, ekornya ini akan terlepas dan di sini adalah gambar sel sperma. Kemudian ovulasi. Kemudian di sini setiap bulan sebuah sel yang matang dilepaskan oleh salah satu di antara kedua ovarium yang disebut proses ovulasi. Di sini adalah ovarium dan ovarium ini mengeluarkan sel telur ya, seperti itu. Jadi ovulasi umumnya terjadi 2 minggu setelah hari pertama haid terakhir. Itu untuk siklus yang normal ya. Siklusnya normal itu adalah biasanya siklus 28 hari. Berikut adalah gambaran dari sebuah proses ovulasi. Nah, ini tadi ya. Perjalanan dalam tuba falopia di situ. Setelah ovulasi, sel telur berjalan di dalam tuba falopia, keluar sel telurnya ini, kemudian jika ada hubungan seksual, terpancar cairan sperma. Nah, cairan sperma ini akan berenang mencari sel ovum atau sel telur. Nah, sel telur ini
akan keluar dari tuba falopi, kemudian ditangkap menuju tuba falopi ya, ditangkap oleh tuba falopi, kemudian akan masuk berenang menuju uterus. Nah, jika tidak ada sperma, tidak ada hubungan seksual, maka sel telur itu akan luruh seperti itu dan menjadi ikut luruh yang menjadi proses menstruasi seperti itu yang setiap bulan. Nah, jika tidak terjadi menstruasi, artinya ada sperma yang juga berenang menuju tuba falopi, maka bertemulah sel telur ini, kemudian dia setelah bertemu hanya satu yang masuk. Dan jika sudah masuk, semuanya sel telur akan berubah ya, menutup dan kemudian di dalamnya terjadi pembelahan yang seperti tadi dijelaskan. Membelah mulai 2, berkelipatan ya 4, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian dia akan terus berjalan menuju uterus ya, atau menuju endometrium ya, yang proses memang disiapkan untuk di mana sel ovum itu melekat atau berimplantasi seperti itu. Nah, jika sel ovum yang sudah dibuahi oleh sel sperma tadi tidak melekat pada endometrium atau dinding rahim, makanya biasanya disebut sebagai kehamilan ektopik, jadi kehamilan yang berada di luar kandungan, seperti itu. Nah, kemudian ini ya, setelah ovulasi, sel telur berjalan di tuba falopi dan tetap berada di sana sampai bertemu dengan sperma yang akan mengadakan penetrasi dalam proses fertilisasi. Nah, kemudian ini perjalanan sperma. Melalui ejakulasi dikeluarkan 40-150 juta sperma yang segera berenang dengan cepat menuju tuba falopi untuk membuai sel telur. Dengan berenang secara cepat, sperma dapat mencapai telur dalam waktu 30 menit. Sperma dapat bertahan hidup selama 48-72 jam. Jumlah sperma yang dapat mendekati sel telur hanya berjumlah ratusan saja, akibat adanya penghalang yang berada di dalam saluran reproduksi wanita. Ini gambarnya sel sperma. Nah, kemudian di sini adalah proses fertilisasi. Fertilisasi adalah sperma mengadakan penetrasi terhadap sel telur. Bila sperma bertemu dan mengadakan penetrasi sel telur, maka terjadilah sebuah proses pembuahan atau fertilisasi. Proses fertilisasi memerlukan waktu sekitar 24 jam. Setelah proses fertilisasi, terjadi perubahan pada permukaan sel telur untuk mencegah terjadinya penetrasi oleh sperma yang lainnya. Saat penetrasi, proses genetik telah berlangsung sempurna termasuk dalam hal jenis kelamin janin ya. Jadi di situ begitu sudah mengalami penetrasi, akhirnya sel ovum itu tadi menutup seperti itu dan tidak bisa dipenetrasi oleh sel-sel sperma yang lainnya. Kemudian pada saat koitus atau hubungan seksual antara pria dan wanita dengan ejakulasi, sperma dari saluran reproduksi pria di dalam vagina wanita akan dilepaskan cairan sperma atau biasa disebut cairan mani berisi sel sperma ke dalam saluran reproduksi wanita. Jika segama terjadi pada masa ovulasi atau masa subur wanita, maka kemungkinan sperma akan bertemu dengan ovum yang disebut sebagai pembuahan atau fertilisasi. Ini adalah proses pembuahan terjadi di dalam tuba falopi, umumnya di daerah ampula atau infundibulum. Ovum yang dilepaskan saat ovulasi dikelilingi oleh zona pellucida, yang di luarnya ada sel yang membentuk corona radiata. Setelah terjadi pembuahan, zona pellucida mengalami perubahan sehingga tidak dapat ditembus oleh sperma yang lain. Tadi diulang kembali ya. Oke. Nah, kemudian di sini adalah setelah di dalam sel ovum saat sperma sudah masuk terjadi proses pembelahan sel. Ya, seperti ini ya. Oke. Sel telur yang telah dibuahi membelah dengan cepat bertumbuh dalam pars ampularis tuba falopi menjadi beberapa sel stadium disebut morula. Morula meningkatkan tuba falopi dan masuk ke dalam uterus 3-4 hari pasca fertilisasi yang disebut stadium blastula. Kadang-kadang karena sebab tertentu, sel telur yang telah mengalami fertilisasi tetap berada di dalam tuba falopi, sehingga menyebabkan terjadinya keadaan yang membahayakan jiwa ibu, yaitu kehamilan ektopik, seperti yang saya katakan tadi. Jadi dia tidak berimplementasi, tidak menempel pada dinding rahim.
Nah, kemudian ini adalah implantasi, yaitu dari tadi, morula tadi setelah membelah, kemudian dia berjalan, kemudian harusnya yang sesuai adalah dia menempel atau implantasi di endometrium atau di uterus. Setelah berada di dalam uterus, sel telur yang telah mengalami fertilisasi menempel pada endometrium. Proses tersebut dinamakan implantasi. Sel-sel telur terus membelah diri. Seperti itu. Nah, kontak antara zigot stadium blastokista dengan dinding rahim akan menimbulkan berbagai reaksi seluler sehingga sel trofoblast dapat menempel dan mengadakan infiltrasi pada lapisan epitel endometrium uterus. Tahap ini disebut sebagai implantasi atau nidasi yang terjadi kurang lebih 6 hari setelah konsepsi. Apabila sudah terjadi implantasi atau nidasi, maka baru dikatakan terjadi kehamilan atau yang disebut dengan istilahnya grafik, seperti itu. Hari keempat, inti blastokista telah sampai pada permukaan stoma endometrium. Hari ke-6, blastokista mulai masuk ke dalam stoma endometrium. Hari ke-10, blastokista telah terbenam seluruhnya ke dalam stoma endometrium sehingga tahap implantasi atau nidasi berakhir. Jadi ini tadi ya, kontak antara zigot stadium blastokista dengan dinding rahim menimbulkan berbagai reaksi seluler. Jadi saat dia menempel itu terjadi kontak antara zigot dan blastokista seperti itu, sehingga menempel, kemudian terjadi proses infiltrasi pada lapisan epitel endometrium sehingga ini tadi sel-sel telur yang sudah dibuai tadi itu akan menempel pada endometrium. Kemudian selaput janin terdiri atas korion. Jadi di dalamnya jika sudah menempel, sudah melalui proses morula pembelahan, itu sudah bisa disebut sebagai janin karena sudah dinyatakan grafik ya, kehamilan. Nah, di dalam tadi yang sel-sel yang sudah terus membelah tadi ada selaput. Nah, di situ selaput janin di situ. Terdiri atas korion, amnion, kantung kuning telur dan alantomis. Bagian korion fili tetap berkembang yang kelak akan menjadi plasenta. Ya, tadi bagian korion fili tadi dia akan menjadi plasenta dan biasanya menempel pada dinding endometrium. Plasenta selain terdiri dari komponen janin juga terdiri dari komponen maternal yang disebut desidua atau desidua basalis. Jadi di dalam morula tadi, sel yang sudah membelah tadi, di dalamnya ada selaput janin, ada korion, ada amnion, itu adalah cairan ketuban, kemudian kantong kuning telur itu sebelum plasenta terbentuk, janin mendapatkan nutrisi dari kuning telur itu tadi, kantong kuning telur. Tapi begitu plasenta sudah menempel sempurna di endometrium, janin memperoleh nutrisi dari ibunya melalui plasenta. Karena di saat ini adalah masih dibentuknya plasenta, dia masih menempel seperti itu, masih mulai menempel. Jadi saat belum menempel, janin mendapatkan nutrisi dari kantung kuning telur. Nah, di sini setelah tadi dinyatakan gravida ya, karena sudah menempel, nah ini tadi akan muncul suatu hormon, perubahan hormonal di dalam tubuh ibu hamil tersebut. Nah, hormon-hormon kehamilan itu sendiri terdiri dari HCG, Human Chronic Gonadotropin, adalah hormon yang berada dalam darah dalam waktu beberapa minggu pasca konsepsi. Itu tadi dikatakan gravid saat sel-sel yang sudah morula tadi sudah bisa mengalami proses implantasi yang bisa disebut seorang sudah dikatakan hamil. Di situ akan muncul hormon HCG-nya tinggi sehingga bisa digunakan untuk mendeteksi kehamilan. HCG merupakan hormon yang dapat dideteksi dalam darah atau air seni setelah beberapa minggu. Dari tadi tentunya proses yang sudah kita pelajari bersama itu tadi, kemudian HCG diproduksi oleh sel-sel membentuk plasenta. Jadi saat begitu dia menempel, hormon yang muncul adalah HCG, kemudian itu tadi hormon itu berfungsi untuk membentuk plasenta seperti itu. Dan hormon itu bisa dideteksi pada darah dan juga pada air seni. Yang biasanya kan ibu hamil kalau mau tes itu kan pakainya urin ya, di tes itu.
Jika ada tandanya positif, berarti dia hamil. Kalau ada tandanya negatif, ya dia tidak hamil. Contohnya seperti ini. Ada juga yang hanya dengan 2 strip 2 ya. Macam-macam alat aspek untuk kehamilan. Itu salah satu penegakan dini bahwa seorang wanita itu hamil, salah satunya adalah hasil tes positif. Karena kadang apa? Kadang nggak tahu, nggak ada keluhan mual, nggak ada keluhan apapun, tapi tiba-tiba kok nggak datang bulan. Begitu nggak datang bulan, dites positif, nah itu berarti benar-benar kehamilan. Ada juga karena dia mual, nggak datang bulan, tapi begitu dites ternyata hasilnya tidak negatif. Nah, kemudian saja adalah plasenta. Pada kurang lebih minggu ke-16 seluruh kantong rahim telah ditutupi oleh villi chorioalis ya. Nah, jadi itu dia sudah menutup karena sudah terbentuk, dia sudah menempel sempurna pada endometrium dan plasenta sudah mulai terbentuk. Setelah kantong membesar, villi di seberang janin, daerah desidua kapsularis terjepit mengalami degenerasi sehingga menjadi halus chorion halus. Villi di desidua basalis berkembang dengan cepat membentuk plasenta yang disebut plasenta pars fetalis. Jadi ada plasenta yang ke ibu dan ada yang juga plasenta ke janin. Seperti itu. Pada prinsipnya plasenta itu tadi menghubungkan antara janin dan ibu. Seperti itu. Jadi dia membawa makanan atau nutrisi-nutrisi untuk janin. Kemudian janin itu nanti juga akan mengeluarkan zat-zat metabolismenya ke ibunya kembali, masuk ke dalam saluran darah ya. Nanti akan ada suatu proses bagaimana proses sirkulasi janin dan plasenta dan ibu bagaimana selama proses kehamilan. Setelah itu juga tidak hanya nutrisi saja, tapi juga respirasi, metabolisme itu akan terjadi. Nah, kemudian di sini fungsi plasenta yang pertama adalah untuk nutrisi. Ini adalah alat yang menyalurkan makanan dari ibu ke janin. Ekskresi yaitu alat yang menyalurkan hasil metabolisme dari janin ke ibu. Seperti itu. Respirasi menyalurkan O2 dari ibu ke janin. Alat membentuk hormon, terutama endokrin. Alat penyalur antibodi dari ibu ke janin, yaitu imunologi. Kemudian farmakologi yaitu menyalurkan obat yang dibutuhkan janin dari sang ibu atau dari ibunya. Nah, kemudian selanjutnya adalah cairan amnion atau bisa disebut air ketuban. Jadi di sini ya begitu proses ini tadi morula selesai, pembelahan selesai juga akan terbentuk cairan. Disebut di sini ya ada ruangan berisi air ya. Itu disebut air ketuban. Jadi bayi di dalam perut itu tidak hanya bayi saja, tapi ada air ketuban yang fungsinya adalah melindungi janin. Jadi rongga yang diliputi selaput janin disebut sebagai rongga amnion. Di dalam ruang ini terdapat cairan amnion yang disebut air ketuban atau cairan ketuban. Cairan ketuban ini normalnya bersih, tapi kadang kalau misalkan keruh, berarti ada beberapa indikasi, ada sesuatu hal yang dikatakan komplikasi. Makanya kadang ibu hamil pun juga tidak boleh diperkenankan mengkonsumsi jamu-jamuan seperti itu, karena nanti bisa berakibat air ketubannya keruh. Selain itu juga kalau pada trimester sudah akhir, trimester 3, biasanya berkaitan dengan mekonium. Mekonium itu janin yang buang air besar di dalam. Gitu. Jadi mau nggak mau cairan ketuban itu harus, maksudnya gini, bayi kehamilannya harus segera diakhiri atau diterminasi. Gitu. Biasanya itu terjadi, kita tahunya air ketuban itu pecah. Jernih atau keruh itu saat air ketuban itu pecah. Nah, yang sebaiknya ya air ketuban itu pecah saat proses saat proses mendekati kehamilan, usianya sudah aterem. Tapi jika belum waktunya, belum ada tanda-tanda persalinan kok sudah diikuti ada selaput ketuban yang pecah, maka minimal harus segera dilahirkan bayinya. Tidak boleh lebih dari 6 jam. Kemudian cairan amnion normalnya berwarna putih ya, agak keruh dan biasanya agak jernih ya. Seperti itu, mempunyai bau yang khas, agak amis dan manis, mempunyai berat jenis 1000,008 yang sering dengan tuanya kehamilan akan menurun dari 1025 menjadi 1010. Asal dari cairan amnion belum diketahui dengan pasti dan masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Diduga cairan ini berasal dari lapisan amnion, sementara teori lain menyebutkan berasal dari plasenta. Cairan amnion merupakan salah satu sistem komunikasi antara janin dan ibu.
Fungsi cairan amnion di sini yaitu melindungi janin dari trauma, terdapat perkembangan muskuloskeletal janin, menjaga suhu tubuh janin, meratakan tekanan uterus pada partus, membersihkan jalan lahir sehingga bayi kurang mengalami infeksi atau tidak mengalami infeksi ya, menjaga perkembangan dan pertumbuhan normal dari paru-paru dan traktus gastrointestinalis. Kemudian pengukuran cairan amnion untuk melihat adanya risiko kematian janin. Ultrasonografi telah digunakan dalam mengukur jumlah cairan amnion, seperti indeks cairan amnion, kantong vertikal terbesar, dan pengukuran biofisik profil. Volume cairan amnion pada saat aterem atau kehamilan sudah cukup bulan ya. Cukup bulan itu jika bayinya lahir itu sudah bisa hidup secara mandiri ya, artinya bayinya sudah siap untuk dilahirkan. Berkisar antara 1000 sampai 1500 ml. Kemudian di sini ada selanjutnya adalah perkembangan janin. Setelah proses implantasi, sejumlah sel berkembang menjadi plasenta dan selnya menjadi mudinah ya, atau janin ya. Sekitar 3 minggu pasca ovulasi mulai terjadi pembentukan otak, tusuk tulang belakang, dan jantung. Sekitar minggu kelima sudah terjadi detak jantung janin. Tali pusat terlihat setelah minggu ke-7. Mudinah disebut sebagai janin setelah kehamilan 8 minggu atau sekitar 2,5 cm. Persalinan aterem terjadi pada kehamilan 40 minggu atau kurang lebih jarang yang 40 minggu itu biasanya kehamilan 36, 37, 38 itu biasanya sudah ada tanda-tanda tersalin. Kalau lebih dari itu biasanya post death. Nah, post death itu kenapa harus sudah dilahirkan? Karena salah satunya juga plasenta itu sudah rapuh, dia sudah berkurang untuk mengirimkan nutrisi janin ke ibu ke dalam janin seperti itu. Nah, di sini adalah sepintas tentang proses perkembangan janin ya, mulai dari morula tadi yang sudah dibuahi, kemudian proses-prosesnya ya sampai menjadi janin. Ini juga terlihat di USG seperti ini, mengatakan di USG seperti itu. Oke, nanti akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Demikian, terima kasih untuk materi kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.